Malam, perkenalkan nama saya Mia Amiani, NIM 1902 11 17 87. Saya dari kelas Pak C semester 4, mata kuliah Sejarah Gereja Indonesia. Materi pembahasan yang akan saya bahas yaitu Sejarah Gereja Evangelis atau biasa disebut dengan GKE. Sejarah Gereja Kalimantan Evangelis dimulai pada abad ke-19 ketika di Eropa terjadi kebangkitan kesadaran untuk mengabarkan Injil ke seluruh dunia. Abad ini dikenal sebagai The Great Century atau biasa disebut dengan Abad Agung untuk pekabaran Injil PI. Pada tahun 1830-an tersiar kabar mengenai Pulau Kalimantan di tanah Jerman. Dalam cerita-cerita itu digambarkan mengenai ratusan ribu orang Dayak masih tertinggal dalam peradaban. Sering terjadi perang antar suku, praktek pengayauan, masyarakatnya tidak mengenal pendidikan dan pelayanan kesehatan. Orang-orang Dayak tersebut tinggal dalam kegelapan karena belum menerima Injil. Karena itu muncul kerinduan, kesadaran, dan semangat yang menggebu-gebu di kalangan umat Kristen di Jerman untuk memberitakan Injil ke Kalimantan. Periode perintis oleh misionaris pada tahun 1835 sampai dengan 1920. Pekabaran Injil bagi suku Dayak di Kalimantan dimulai oleh Zending Barman dengan mengutus dua orang penginjil dari Jerman, yaitu Heyer dan Breinstein, yang tiba di Jakarta pada tanggal 13 Desember 1834. Tetapi hanya Breinstein yang berangkat ke Kalimantan dan tiba di Banjarmasin pada tanggal 26 Juni 1835. Lalu pada tanggal 3 Desember 1836 tiba lagi tiga orang penginjil, yaitu Becker, Hoppers, Krusman, dan langsung ditempatkan di pedalaman. Baptisan pertama terjadi pada 10 April 1839 yang dilayankan oleh Hoppers. Pekabaran Injil juga disertai dengan pelayanan diakoni seperti pendidikan, kesehatan, dan pembebasan budak. Selanjutnya, pada tahap awal kedatangan Breinstein di Kalimantan, maka sesuai dengan pemberitaan di Jerman mengenai Kalimantan, yang pertama-tama dicarinya adalah orang-orang Dayak. Karena itu selama beberapa bulan pertama ini mengadakan sejumlah perjalanan ke pedalaman Kalimantan untuk menjajaki kemungkinan bagi pelaksanaan pemberitaan Injil. Dalam perjalanan tersebut di Gohong, Kahayan Hilir, Kalimantan Tengah, Breinstein mengadakan upacara angkat saudara dengan pertukaran darah dengan Temanggung Ambo, Nikodemus, kepala suku setempat. Sejak itu Breinstein dianggap saudara oleh orang Dayak karena telah bertukar darah dengan kepala suku Dayak. Pertobatan di kalangan suku Dayak memang sangat sukar dan lambat. Ini berkaitan dengan kuatnya ikatan orang Dayak terhadap adat dan agama sukunya, termasuk keharusan bagi orang Dayak yang hendak menjadi Kristen untuk meninggalkan kebudayaan Dayaknya oleh para misionaris. Gambaran hasil PI di Kalimantan pada waktu itu adalah jumlah orang Kristen 5.000 orang, 10 pemberita, 39 penetua, 14 misionaris dan istri mereka, 11 stasi atau pangkalan induk. Langkah-langkah BM adalah menempatkan 4 misionaris mereka di pangkalan induk, yakni misionaris Senking di Banjarmasin, Wailer di Temeyang Layang, Kunli di Mangkatip, dan Humber di Puruk Cahu. Periode lahirnya Gereja Dayak pada tahun 1935 sampai dengan 1945. Berdirinya Gereja Dayak Evangelis dilaksanakan pada persidangan Sinode Umum di Kuala Kapuas yang berlangsung sejak tanggal 2 sampai 6 April 1935. Persidangan tersebut dihadiri oleh 30 orang Kristen Dayak dan 8 orang penginjil Zending.
Dalam persidangan tersebut, pada tanggal 4 April 1935 pukul 12 siang, disahkan secara resmi Peraturan Gereja 1 Gereja Dayak Evangelis. Inilah tanggal yang dinyatakan sebagai berdirinya Gereja Dayak Evangelis, disingkat GDE, sebagai gereja yang berdiri sendiri. Kemudian pada tanggal 5 April 1935, bersamaan dengan perayaan genap 100 tahun pekabaran Injil di Kalimantan, maka kelima pemuda lulusan Sekolah Teologi Banjarmasin yang dianggap memiliki potensi besar setelah ditabiskan di gedung gereja Hampatung atau Kuala Kapuas sebagai pendeta-pendeta pertama di Gereja Dayak Evangelis. Selanjutnya, awal bulan Februari 1942 merupakan awal habisnya para pengerja yang berasal dari badan Zending di Eropa dan hancurnya sejumlah sarana yang didirikan Zending oleh tentara Jepang. Hubungan dengan Zending di Eropa putus sama sekali. Pada masa pendudukan Jepang, inilah GDE yang masih muda harus benar-benar mampu berdiri berdasarkan kekuatan sendiri. Pada masa ini pula datang sejumlah pendeta dari Jepang seperti pendeta Shirato, pendeta Honda, pendeta Kaneda, dan pendeta Suzuki. Dengan bantuan beberapa pendeta Jepang ini, GDE terus berbenah diri. Melalui sejumlah konferensi, GDE semakin memantapkan organisasi dan kehadirannya sebagai gereja Tuhan di Kalimantan. Dan ini terus berlangsung sampai proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia tahun 1945. Pada akhir tahun 1944 terdapat jumlah anggota GDE sebanyak 16.671 orang. Periode perubahan nama GDE sejak tahun 1945, GDE mulai membangun wajah baru dengan kehadiran yang semakin kokoh di bumi Kalimantan. Pada saat yang sama, seiring dengan tumbuhnya kesadaran dan semangat keesaan gereja, GDE semakin terlibat di dalam kegiatan oikumenis gereja-gereja di Indonesia. Hal ini selanjutnya ditunjukkan dengan kesadaran bahwa orang-orang yang bisa menjadi anggota gereja ini bukan hanya orang Dayak, melainkan semua orang dari berbagai suku bangsa yang ada di Kalimantan. Atas dasar kesadaran oikomonis itulah maka pandangan Sinode Umum GDE kelima di Banjarmasin pada tahun 1950, seiring dengan masuk GDE menjadi anggota Dewan Gereja-Gereja di Indonesia, nama Gereja Dayak Evangelis diganti menjadi Gereja Kalimantan Evangelis atau bisa disebut GKE. Gereja ini tidak lagi membatasi diri sebagai gereja suku, tetapi gereja yang terbuka untuk semua orang yang ada di Kalimantan. Mulai pada tahun 1960, GKE memperluas wilayah pelayanannya ke Kalimantan Timur dan Kalimantan Barat. Dengan demikian, sejak itu kawasan pelayanan GKE meliputi seluruh Kalimantan. GKE memiliki wilayah pelayanan yang bisa dikatakan cukup luas. Wilayah pelayanan GKE ialah sebagai berikut. Pulau Kalimantan meliputi 4 provinsi, yaitu Kalimantan Barat, seluruh wilayah Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan yang meliputi Banjarmasin, Sebaku, Martapura, Tabalong, dan Kandangan, serta Kalimantan Timur yang meliputi Kabupaten Kutai, Kutai Timur, Kutai Barat, Bontang, Samarinda, dan Balikpapan. Ada 2 di luar Kalimantan, maksudnya ada yang 1 di luar Kalimantan, yaitu di DKI Jakarta. Sekian penjelasan dari saya mengenai sejarah gereja Kalimantan Evangelis. Sekian dan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.